Oke, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Udah ada Enji, ada Gibran, Adi, Alena, Dapa, Hisham. KKS-nya belum ditutup kan? Masih ada? Oke. Udah terlihat belum KKS yang Bapak bagikan? Sudah. Udah. Udah. Kita bahas jawaban dari pertanyaan pertama ya. Silahkan siapkan dulu KKS kalian. Kira-kira menurut pertanyaan tadi kan ada apa saja contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan pada teks cerita di atas. Nah, siapa yang mau jawab coba? Ayo, masukkan. Barusan kan ini. Siapa yang mau jawab? Bang Jam? Apa saja contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan pada teks cerita di atas? Masukkan ini cerita itu ya, teks perjalanan nasi. Tapi coba ada pasang. Ya, dibuka dulu LKS-nya, dilihat. Ada yang mau coba jawab? Nah, Enji mau coba jawab. Menanam menanam benih, memupuk dan menggiling. Ya, menggiling apa? Menggiling padi. 100. Makasih Enji. Ya betul ya, tadi contoh interaksinya ada. Nomor 2 coba. Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Alena. Ya, silakan. Ya, Kerawang. Oke, di mana daerah yang dikenal sebagai lumbung padi nasional di Kerawang. Kerawang. Iya, Kerawang, betul. Nomor 3 coba. Siapa yang mau menjawab? Bagaimana bentuk interaksi manusia dengan lingkungan ketika proses menanam padi saat pertumbuhan benih? Diapakan tadi? Saya, Pak. Alena, ya silakan. Ya. Benih dan biji akan dimasukkan ke dalam karung gani. Iya betul, masukkan ke karung goni. Sambil di apa? Direndam. Nah iya tuh direndam. Tuh. Alena ya, terima kasih. Oke, lanjut ke yang pertanyaan berikutnya. Berdasarkan teks cerita di atas, apakah manfaat dari bentuk interaksi manusia dengan lingkungan ketika proses pertumbuhan benih? Manfaatnya apa? Ada yang mau coba jawab? Kenapa harus ada proses pertumbuhan benih? Melsa mungkin berdasarkan teks kenapa harus ada proses pertumbuhan benih? Hal itu dilakukan agar perkecambahan dan pembenihan pada benih padi terjadi secara bersamaan. Oh iya, jadi biar ada perkecambahan ya. Jadi biar ada bakal bibit untuk padinya. Melsa ya tadi yang jawab. Iya, Pak. Iya, siap, bagus, terima kasih. Nomor 5 coba, apa yang dilakukan petani setelah proses penanaman benih? Kalau sudah di proses penanaman benih dan berhasil, apa yang akan dilakukan? Saya, Pak. Alena, ya silakan. Petani akan mengairi, memberi pupuk, dan memberi pestisida pada padi. Oh ya, boleh. Jadi intinya kalau sudah ada akarnya, udah ada tunas keluar, nanti akan ditanam ya. Oke, terima kasih. Nomor 6 coba, mengapa petani membutuhkan interaksi dengan lingkungan? Seperti mengairi padi dan beri pupuk, biar apa? Agar padi bisa dipanen kembali.
Oke, itu siapa tadi? Gibran atau udah Pak? Aku, Pak. Oke, jadi intinya kenapa harus diairi dan diberi pupuk biar tumbuh ya, biar bisa dipanen tadi juga betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang struktur teks eksplanasi. Nah, ayo coba kita mengidentifikasi. Kita coba melihat apakah betul struktur teks eksplanasi pada teks eksplanasi sudah ada atau belumnya. Kira-kira pernyataan umum atau pengenalan peristiwa dari teks perjalanan nasi ada atau tidak ada? Ada nggak pernyataan Ada. umum? Ada. Nah, contoh kalimatnya apa? Nah, apa coba kalimat pernyataan umumnya? Saya, Pak. Ya, siapa? Ali. Pak Ali. Naila. Naila, Pak. Oh, siap Naila, silahkan. Apa contoh kalimat pernyataan umum? Nasi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Ya, boleh. So, kita lanjut dulu ya ke nomor 2. Deretan penjelas. Coba kira-kira dari teks di atas ada enggak deretan penjelasnya? Ada deretan penjelas? Ada. Contohnya apa? Coba siapa yang menjawab? Tidak ada. Sudah, nanti gue cek ya di hasil pengerjaan LKS-nya. Kita coba ke pertanyaan lain, ke tugas lainnya. Kita di sini disediakan kalimat terumpang. Nah, kira-kira siapa yang mau membacakan paragraf pertama lengkap dengan jawabannya? Jam, ya, silakan. Pajang dulu ya, silakan pajang. Dari nasi sampai ke hari ya, sampai ke sehari-hari. Yuk. Nasi merupakan makanan yang Indonesia untuk memenuhi karbohidrat tubuh. Beberapa jenis nasi diantaranya nasi putih, nasi merah, nasi coklat, dan nasi jagung. Bisa kita nikmati dari Ya, terima kasih, mantap lah pajang. Oh ya, kebutuhan karbohidrat. Coba jawaban siapa yang membacakan paragraf kedua lengkap dengan jawabannya? Rahma, Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan Rahma, silakan. Ya, sebelum menjadi nasi, beras adalah bentuk awal dari nasi. Beras berasal dari tanaman padi yang nantinya akan dipanen dan diolah menjadi beras. Terima kasih. Satu beras ya. Rahma, oke, yang lain coba. Siapa yang melanjutkan? Saya, Pak. Saya, Pak. Ngasa, Pak. Ya, siap, coba ngasa, bacakan. Dengan subur dan baik. Ya, terus? Padi sebaiknya ditanam di daerah bersuhu panas dengan curah hujan yang tinggi. Sip, mantap. Terima kasih Ngasa. Coba. Saya, Pak. Siapa itu? NG. Nah, sebelum beras dimasak menjadi nasi, ada beberapa proses penanaman yang harus dilalui. Pertumbuhan padi sendiri dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu pertumbuhan benih, penanaman, dan terakhir adalah penggilingan. Siap, mantap. Terima kasih NG. Nah, udah ya berarti tinggal membuat ringkasan. Kira-kira siapa yang memberikan ringkasannya? Silakan. Saya, Pak. Ya, Pak siapa yang mau siap?
NG. Oh, NG lagi. Ya udah, silakan bacakan ringkasannya. Tanaman padi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pertumbuhan benih, penanaman, dan penggilingan. Oh, boleh. Jadi meringkasnya itu di proses penanaman padinya ya. Iya, bagus. Yang lain coba memberikan ringkasannya sendiri. Yakin gak ada lagi yang menjawab ini? Kalau nggak ada lagi yang menjawab, berarti biar Bapak simpulkan saja ya pembelajaran hari ini. Kita coba ya, Gibran, apa itu tadi? Ajan, apa ajan? Ada yang mikrofonnya rusak. Ya udah, biar Bapak kasih kesimpulan saja ya untuk pembelajaran hari ini. Pertama tadi tentang menonton video tadi kan sudah diberikan penjelasan mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang besar, sama halnya seperti di Amerika Selatan. Nah, dengan adanya keanekaragaman hayati ini menghasilkan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia hidup lainnya. Contoh yang paling dekat tadi kita diajak bermain peran sebagai petani. Nah, dengan melihat berbagai interaksi yang kita lakukan, apa yang kita lakukan terhadap alam, nah kita bisa mengambil manfaat, dan juga tentu harus diselingi atau bisa juga dibarengi dengan tanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Tadi juga sudah diberikan apa itu teks eksplanasi. Tentang struktur eksplanasi harus ada kalimat pernyataan umum, harus ada deretan penjelasan juga pasti. Nah, dengan kalimat dengan teks eksplanasi kita bisa masih dengan di dalam tadi teks masih kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Oke, kalau gitu Bapak tutup. Ada sedikit apa ya, karena sebelum kemarin Bapak kan sudah melihat perkembangan belajarnya murid-murid. Nah, di sini Bapak mau menunjukkan. Nah, ada progres dan pembelajaran kita dari kemarin sampai sekarang. Nah, beberapa dari kalian ada yang aktif, ada yang masih belum, yang masih kurang. Nah, Bapak harapkan untuk pembelajaran kedepannya bisa lebih aktif lagi ya. Untuk sekarang itu yang paling banyak berkontribusi dalam pembelajaran ada Rahma, ada Hisham, ada Enji, ada Alena, terus ada Adi, ada Ihsan. Nah, Bapak ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan untuk kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Biar Bapak tahu itu mana yang paling rajin, paling taat untuk belajar di kelas kreatifnya. Ya udah, sebelum Bapak tutup nanti akan ada beberapa link yang akan diberikan. Ada link tentang penilaian instrumen diri, penilaian diri mengenai pembelajaran hari ini. Nanti boleh diklik ya, terus dikerjakan pengerjaannya sama seperti ELKS kemarin yang pernah dijelaskan. Terus ada juga kuisis. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan di grup WA. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan saja. Bapak sampaikan banyak-banyak terima kasih untuk anak-anak yang sudah dengan ridhonya mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi di kelas virtual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita baca alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.